Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ceritakan tentang perkataan penghuni surga. Mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan terpetunjuk mendapatkan hidayah laula an hadanallah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Hidayah itu sangat mahal. Hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal. Perhatikan bagaimana keluarga para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya yang pertama beriman adalah mereka. Bapaknya Ibrahim, Nabi Ibrahim, harusnya dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nabi Nuh harusnya, dan keturunannya, begitu pula istrinya, harusnya mereka beriman. Kaum yang langsung bertemu dengan para nabi harusnya mereka beriman. Yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam harusnya mereka beriman. Bahkan kakeknya Rasulullah, bahkan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya yang paling berhak untuk beriman adalah mereka. Tapi hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal. Sebab yang memberikannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditegur. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabtah. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk, hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah itu kepada siapa yang dikehendaki. Kita lihat, ya, misalnya di masjid kita lihat orang tua yang umurnya, jika kita melihat orang-orang tua yang lain itu kebanyakannya tinggal di rumah, tapi mereka justru dengan umur yang tua ini mereka datang ke masjid. Kita lihat orang-orang yang memiliki kehidupan sederhana, penghasilannya tidak begitu banyak, tapi kemudian hartanya begitu mudah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak memiliki jabatan, tapi sekuat tenaga apa yang dia miliki, dia akan memberikan kemudahan kepada umat Islam. Bersamaan dengan itu, perhatikan dengan orang-orang yang masih memiliki usia yang muda. Jangankan
salat 5 waktu, bahkan di hari Jumat kita tidak melihatnya. Orang-orang yang memiliki kekayaan harta yang melimpah, tidak ada sepeser pun uang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, harusnya dia memudahkan umat Islam, tapi dia tidak memiliki kepedulian. Kenapa? Karena hidayah itu mahal. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Makanya Syahru ibnu Hausyab, beliau pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ma kana aktsaru du'a'in Nabi SAW idza kana 'indaki?" Doa apa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW ketika bersamamu, wahai Ummul Mukminin? Maka beliau mengatakan, aktsaru du'a'in Nabi SAW, yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW yaitu doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu kemudian ia bertanya, istrinya pernah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa kebanyakan doamu ya Rasulullah? Tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Kata Nabi SAW, laisa adamiyun illa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'ir rahman, min asabi'illah. Tidak ada satu manusia pun kecuali hatinya berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara 2 jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan sesuai yang dia kehendaki. Faman syaa'a, siapa yang Allah kehendaki, aqama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluruskannya, akan menguatkannya. Wa man syaa'a azaghah, dan siapa yang Allah kehendaki maka Allah akan menggelincirkannya. Mendengarkan ini maka Mu'adz membacakan ayat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan hidayahnya kepada kami. Subhanallah. Makanya hidayah ini sangat mahal. Sebab orang yang ditawarkan, diperdengarkan, lihat media sosial, konten-konten, status, tulisan, itu silih berganti. Dia baca, dia dengar tentang ajaran agamanya, tentang akidah, tentang tauhid, tentang bahaya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang amal saleh, tentang akhlak mulia, tentang bahayanya fitnah, tentang bahayanya riba, tentang bahayanya dosa-dosa besar. Tapi hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Di satu kesempatan, salah seorang teman kami bercerita, atau guru kami, dia mengatakan bahwa salah seorang jamaah pernah bercerita kepadanya bahwa di satu waktu di malam ini menceritakan tentang bagaimana dia mendapatkan petunjuk hidayah. Jadi terjadi yang sering dilakukan oleh para lelaki di malam hari atau di waktu-waktu yang mereka tidak ada kerjaan, yaitu main kartu atau domino, bundar, malebu, kemudian sudah dia kasih turun kartunya, turun kartunya, tiba waktunya satu orang untuk menurunkan kartunya. Biasa di UG makai laki, makai tu mitala ada mupikiri, turunkan kartunya. Ternyata setelah itu tangannya sambil memegang kartu, lalu kemudian ternyata disitulah dia menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal di majelis, di perkumpulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi.
Maka orang-orang yang hadir pada saat itu, yang diantaranya orang yang bercerita mengatakan, demi Allah, mulai saat itu saya sudah tidak pernah lagi meninggalkan masjid. 5 waktu saya ke masjid. Subhanallah, mendapatkan hidayah di majlis yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sebagian orang mondar-mandir, pulang balik ke masjid, memiliki penampilan yang saleh nampaknya kelihatan, tapi dia senantiasa merendahkan orang lain, menyombongkan dirinya, seolah-olah surga itu sudah ada kuncinya di tangannya, merendahkan orang lain. Sementara orang-orang yang masih melakukan dosa dan maksiat, akan tetapi di dalam hatinya selalu ada bagaimana dia berlepas diri dari dosa dan maksiat itu, selalu merasa bahwa dia itu pendosa. Dari orang-orang yang nampaknya kelihatan saleh, penampakannya, kelihatannya, akan tetapi kemudian di dalam hatinya terdapat kesombongan dan keangkuhan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah ini sangat mahal, sebab tidak bisa dibeli. Orang yang kaya tidak bisa membeli hidayah. Tambah banyak orang kaya tapi hartanya tidak bisa menaikkan dia ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Hartanya tidak bisa keluar kemudian masuk ke dalam masjid, tidak bisa melancarkan dakwah ataukah memudahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki badan yang sehat tidak bisa dia langkahkan kakinya ke masjid. Orang yang memiliki jabatan tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini sangat mahal. Orang yang kita lihat saleh, kuat, belum tentu dia tahan dengan fitnah lalu kemudian dia surut pulang meninggalkan hidayah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita sangat butuh terhadap hidayah. Jangan doa kita selalu dunia, harta, jabatan, kedudukan terlalu murah. Terlalu murah. Mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kemudian kesucian diri dan kecukupan. Jangan selalu yang diminta harta saja. Jangan selalu yang diminta dunia terus yang akan kita tinggalkan. Tapi mintalah sesuatu yang sangat mahal ini, yaitu hidayah. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, anta fi hajatin ila hidayah. Kamu itu sangat butuh terhadap hidayah. Walau kunta atqan nas, walaupun kamu adalah orang yang paling bertakwa. Walau kunta a'laman nas, walaupun engkau orang yang paling cerdas, pintar terhadap perkara agama. Anta fi hajatin ila hidayah hatta tamut. Engkau sangat butuh terhadap hidayah sampai kamu meninggal. Walidzalika 'allamana subhanahu wa ta'ala, makanya Allah mengajarkan kita fil Fatihah, di dalam surah Al-Fatihah, untuk selalu kita baca di dalam surah Al-Fatihah fi kulli raka'ah. Di dalam setiap rakaat kita diajarkan untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah ini sangat mahal. Ketika kita genggam, jangan sia-sia. Sebab banyak orang yang kemudian mendapat hidayah, kan tetapi setelah mendapat hidayah diuji oleh Allah, maka dia lepaskan hidayah tersebut.
lalu kemudian dia kembali berbalik dan dalam keadaan sangat rugi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki cara untuk membuka hidayah atau cahaya-cahaya hidayah tersebut. Di antaranya adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang telah dijelaskan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, al-muslimu idza 'abadallaha bima syara'. Seorang muslim jika dia menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang ditunjukkan, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fatahallahu alaihi anwaral hidayah fi muddatin qaribah. Maka Allah akan membukakan kepada dia cahaya-cahaya petunjuk hidayah dalam waktu yang sangat singkat. Jadi upayakan dalam beribadah, cari ibadah yang benar, cari ibadah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buang semua ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Sebab itu tidak ada jaminan. Rugi kita, habis harta, habis kekuatan, habis umur, habis waktu, tapi tidak tercatat sebagai kebaikan dan tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Cukupkan diri walaupun sedikit dengan amalan-amalan yang ada tuntunannya, maka itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin membuka cahaya-cahaya hidayah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara agar kita cepat mendapatkan hidayah dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dekat dengan Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang melakukan amal saleh bahwa bagi mereka ajran kabira, pahala yang sangat besar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu seseorang yang mencari hidayah itu harus berusaha keras. Ibadah itu harus dipaksakan. Kebaikan itu harus dipaksakan. Jangan menunggu enaknya. Jangan menunggu hati itu kemudian mencintainya. Paksakan ibadah, paksakan kebaikan. Jaminannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Maka hidayah itu sulit, hidayah itu mahal. Sekali kita genggam, maka pertahankan dan bersabarlah di atas jalan hidayah tersebut. Lalu kemudian senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita dimasukkan atau kita dikokohkan, dikuatkan di atas jalan hidayah tersebut. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin. ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan